Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aizen Setiadi, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11, dan kita kali ini akan membahas mengenai VOC. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang sebab uh, terjadinya penjelajahan samudra, kita juga sudah membahas mengenai penjelajah bangsa barat, ada bahasa Inggris, bangsa Spanyol, ada bangsa Portugis, juga ada bangsa Belanda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah organisasi perdagangan yang sangat besar saat itu, yang benar bernama VOC atau kepanjangannya Verenigde Oost-Indisch Company. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai tiga pokok penting, yaitu berdirinya VOC, masa kejayaan VOC, dan keruntuhan VOC. Nah, ini adalah gambaran mengenai tentang bagaimana VOC datang menggunakan kapal seperti ini. Kapal seperti apa ini adalah gambaran mengenai kapal VOC yang datang ke Indonesia, atau dalam artian kalau dulu ini adalah kapal Belanda, karena VOC itu didirikan oleh Belanda. Maka dari itu ini hanya gambaran ilustrasi, karena pada saat itu tahu sendiri belum ada kamera yang sangat mumpuni seperti itu. Dan ini merupakan logo dari VOC sendiri seperti ini. Oke. Terus nah, sebelum itu seperti hal yang akan saya berikan pada materi kali ini. Pertanyaan akan saya berikan di video ini, dan dijawab di LMS. Sekali lagi, akan ada pertanyaan di video ini, kemudian dijawab di LMS begitu. Yang pertanyaan pertama sebelum masuk ke materi. Pertanyaan pertama satu, yaitu apa kepanjangan dari VOC? Dijawab di LMS, oke? Itu pertanyaan pertama. Oke, next kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai berdirinya VOC. Nah, berdirinya VOC ini didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. Oke, paham ya? VOC didirikan karena terjadi persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang Belanda. Jadi pada saat itu VOC itu berfungsi untuk menengahi antara pedagang-pedagang Belanda yang berkompetisi untuk mendapatkan untungan berlebih seperti itu. Paham ya? Jadi VOC ini harapannya bisa mengakomodir semua pedagang-pedagang di Belanda agar tidak terjadi permusuhan dan selisih harga. Maka bisa menguntungkan semua pedagang yang ada pada saat itu. Nah, VOC itu didirikan oleh Johan van Oldenbarnevelt. Oke. Pertanyaan kedua. Inti dari berdirinya VOC dijawab di LMS, oke? Nah, selanjutnya Nah, berdirinya VOC, terjadinya persaingan dan permusuhan di kalangan para pedagang Belanda untuk berdagang di Kepulauan Hindia Timur, yaitu Hindia Timur itu bahasanya seperti Asia Tenggara dan lain sebagainya. Perundingan alot antara
Staten General atau Dewan Perwakilan, atau bisa dibilang itu seperti Dewan Perwakilan Rakyatnya Indonesia pada saat itu di Belanda namanya Staten General, dengan para pengurus perusahaan dagang Holland dengan perusahaan Zeeland yang telah terbentuk dari tahun 1596 dan 1602. Oke, next. Berdirinya VOC. Jadi ketika Belanda datang ke Indonesia, ya Belanda datang ke Indonesia yaitu di Banten. Pada saat itu belum berdiri VOC. Paham nggak? Jadi ketika Belanda datang ke Indonesia itu pertama kali datang ke Indonesia itu di Banten, tapi langsung mendapat penolakan pada saat itu. Jadi ketika itu mereka datang ke Nusantara pada saat itu, tapi ditolak oleh masyarakat Banten pada saat itu. Jadi ketika itu bangsa Belanda langsung pulang ke negaranya, dan selang beberapa waktu Belanda datang lagi ke Nusantara dengan membawa berbagai hal untuk promosi tentang pedagang Belanda di daerah tersebut. Nah, jadi pada saat itu Banten menjadi pusat pertama kalinya Belanda datang, tapi belum terbentuk VOC. Baru terbentuk VOC tadi 1602. Nah, dan itu di Indonesia VOC pertama kali berpusat di Ambon yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal pertamanya yaitu Peter Both. Beberapa tahun kemudian pusat kegiatan VOC dipindahkan oleh Peter Both ke Batavia karena perdagangan Asia masih dikuasai oleh Portugis, meskipun VOC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, masa kejayaan. Pusat kejayaan VOC ditandai dengan keberhasilan J.P. Coen berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara dengan berbagai upayanya seperti wajib tanam paksa, tanamannya ditentukan, hasil bumi yang sudah ditentukan harganya yang sangat merugikan bagi bangsa kita sehingga menguntungkan dari VOC itu sendiri. Setelah pusat kegiatan dipindahkan ke Batavia, kekuasaan VOC semakin meluas dengan kelicikan dan kekuatan militernya. VOC akhirnya menjadi satu-satunya syarikat dagang Eropa yang mampu menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Nah, jadi pada saat itu dengan berbagai itikat-itikat yang mungkin bisa dibilang baik, tapi terselubung banyak sekali hal yang dilakukan oleh VOC untuk menguasai Nusantara pada saat itu. Kekuatan dan kekuasaan VOC kemudian dimanfaatkan untuk menguasai berbagai sumber daya yang ada dan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan Indonesia. Jadi VOC pada saat itu kemudian dimanfaatkan untuk menguasai seluruh Indonesia, begitu. Paham ya? Jadi kalau dibilang Indonesia dijajah 350 tahun, itu sebenarnya kalau menurut Pak Guru nih dan beberapa sejarawan itu salah. Karena apa? Yang dibilang Indonesia dijajah selama 350 tahun itu hanya Batavia, yaitu Jakarta dan Banten. Mereka dijajah memang 350 tahun. Tapi apa? Seperti Banyumas, Purbalingga, Yogyakarta, terus ada lagi Cirebon, ada lagi mungkin Magelang. Mereka itu dikuasai baru sekitar tahun 1890-an. Jadi ada kacek sekitar beberapa tahun lah. Kalau bisa dibilang itu, kalau seluruh Nusantara atau seluruh Indonesia baru dikuasai oleh dijajah oleh Belanda itu baru sekitar 30 tahun.
kalau keseluruhan total seperti itu. Paham ya? Jadi ini VOC itu baru menguasai secara perlahan mulai dari daerah Jakarta, Batavia, terus kemudian eh, lari ke Jakarta, Banten, terus dikuasai demi sedikit, terus Jawa Timur, Jawa Tengah sebagian, baru Yogyakarta, seperti itu ya. Paham? Ini deskripsi Pulau Jawa. Begitu. Paham ya? Oke. Selanjutnya ada masa kejayaan VOC. Batavia menghubungkan perdagangan di Nusantara bagian barat dengan Malaka, India, kemudian menghubungkan dengan Nusantara bagian timur. Pada masa kejayaan VOC pada saat itu sangat diuntungkan. Salah satunya adalah daerah Melayu, anggap saja ini Jawa, ini Kalimantan, ini Sulawesi, Maluku di sini. Jadi itu ketika di sini ada VOC, jadi antara Malaka, terus daerah sini, Sumatera, terus Jawa, kemudian ke daerah Jawa Timur, kemudian ke Makassar, Makassar ke Maluku, itu menjadi terhubung. Itu keuntungannya memang jadi rempah-rempah yang ada di seluruh Indonesia berbaur menjadi satu dan menjadi keunggulan dari Nusantara pada saat itu. Yang kedua, VOC semakin berambisi menguasai Nusantara yang kaya rempah-rempah dengan menggunakan cara populer seperti tindakan intervensi politik terhadap kerajaan yang pada saat itu berdiri, pemaksaan monopoli perdagangan, yaitu tentang mengatur apa saja yang ditanam, terus harga dari hasil panennya sudah diatur, terus politik divide et impera dan berbagai tipe budaya. Divide et impera. Nah, pertanyaan ketiga, apa sih itu divide et impera? Dijawab di LMS. Masa kejayaan VOC. VOC merupakan aktor utama dari kemajuan ekonomi Belanda. VOC membuat Belanda sukses melahirkan para pemikir hebat yang berkontribusi bagi dunia. Pada pertengahan abad ke-17, Belanda mencapai zaman keemasan di mana VOC berperan sebagai mesin penggerak perekonomiannya. Jadi pada saat itu VOC menjadi titik tumpuan yang sangat besar pemasukan kepada kas negara, yaitu dari VOC. Padahal itu dengan cara yang sangat picik dan tentunya sangat tidak manusiawi pada saat itu. Sejarah mencatat bahwa VOC mencapai era terjaya sekaligus terkejam saat dipimpin oleh Pieter Zoon Koen yang diangkat menjadi gubernur jenderal perusahaan pada tahun 1614. Next. Keruntuhan VOC. Ternyata sebuah organisasi dagang internasional yang sudah memiliki keuntungan sangat banyak pun juga bisa runtuh seperti itu. Keruntuhan VOC itu sih disebabkan oleh apa? Nah, ini akan dijelaskan. Kesuksesan sepanjang VOC akhirnya harus berakhir pada sekitar tahun 1730. Kondisi VOC terus memburuk. Banyak hal yang mengakibatkan VOC ini jatuh runtuh. Perubahan situasi politik dan ekonomi di wilayah Asia dianggap sebagai penyebab awal kemunduran VOC. Terus perusahaan VOC terpaksa membatasi aktivitas operasionalnya dan membuat mengalami penurunan keuntungan. Nah, keruntuhan VOC yang paling sangat menyebabkan VOC runtuh, terjadinya korupsi dan kemalasan para petinggi perusahaan menjadi masalah besar.
ini adalah inti dari keruntuhan. Satu, korupsi. Tahu sendiri. Korupsi akan menghancurkan bangsa itu sendiri atau sebuah organisasi itu sendiri, di mana akan merugikan organisasi itu tanpa bisa memperbaikinya. Termasuk apa? Para petinggi yang malas karpe jegang, ya kan? Wis jegang nguncang-nguncang oleh gaji, oleh keuntungan, oleh upeti maning. Coba bayangkan, keuntungan bukan untuk sebuah organisasi, tapi untuk apa? Orang-orang yang malas di para petinggi di lingkungan VOC itu. Jadi eh, jadilah orang yang rajin, orang yang memang mengerti waktu, orang yang bisa memanfaatkan waktu, tempat, kondisi dan lain sebagainya. Jadi jangan jadi orang yang malas, jadilah orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari keruntuhan VOC. Yang jelas jangan korupsi. Korupsi itu sudah jelas dilarang oleh agama dan efeknya sangat buruk seperti itu. Yang kedua, semangat kompetitif. Banyaknya yang menganggap VOC telah menjadi jauh dari kompetitornya. Semangat kompetitif pegawai menjadi turun, belum lagi penurunan keuntungan yang membuat gaji pekerja semakin rendah. Akibat terjadinya korupsi yang sangat banyak dan para petinggi yang sangat malas, akhirnya penurunan kompetitif pekerjaannya pun menurun, sehingga ini juga menjadi sebab keruntuhan VOC. Terus korupsi terus merajalela di antara para pejabat. Di tengah masalah menurunnya kompetitif pekerja dan penurunan keuntungan yang berimbas pada gaji para petinggi VOC pada saat itu. Yang korupsi bukan hanya para petingginya, bahkan para kacung terendahnya pada saat itu juga melakukan korupsi, sehingga pada saat itu sungguh sangat kacau balau. Keruntuhan VOC. Penyakit yang paling utama adalah penyakit korupsi yang mewabah di setiap sektor pengelolaan VOC. Beban hutang. Jadi VOC pun karena korupsi menjadi hutang semakin bertambah begitu. Terus keuntungan VOC menurun, kesejahteraan pegawai juga ikut berimbas. Akhirnya kemudian VOC bangkrut, wis sekang korupsi, tadi utangnya nambah, wis kayak keuntungannya semending, kesejahteraan juga pegawai juga ikut berimbas, gajinya mudun dan kemudian bangkrut. Paham? Nah, kayak gitu. Ada sebuah ungkapan di mana ini menjadi sangat terkenal pada zamannya, bahkan muncul di surat kabar dan lain sebagainya, yaitu Virgin Under Corporate atau tenggelamnya VOC karena korupsi. Jadi sebuah negara, sebuah organisasi, jika ada yang korupsi, malas, itu akan menghancurkan segalanya. Karena malas, itu akan berefek kepada korupsi, karena korupsi berawal dari malas. Jadi harapannya kalian adalah bisa memaknai kejadian atau peristiwa VOC runtuhnya itu karena apa, sebabnya karena apa, sehingga kalian harus belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Begitu saja dari saya. Tadi ada sekitar 3 pertanyaan. Pertanyaan keempat silakan isi kesimpulan saja mengenai VOC di pertanyaan di kolom komentar di bagian LMS bagian tugas. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jangan lupa kebiasaannya komentar berupa nama, kelas dan kesimpulan pada kolom komentar YouTube.